Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Trik OPAS. Nah, pada video kali ini saya akan membahas persiapan seleksi guru P3K. Nah, lagi-lagi ini informasi terbaru ya tentang persiapan seleksi guru P3K. Nah, jadi di sini akan membahas persiapan bagaimana seleksi guru P3K. Oke, langsung saja, inilah informasinya. Oke, di halaman berikutnya di sini kebutuhan 1 juta guru di sekolah negeri. Jadi pada tahun 2021 nanti itu akan dibuka lowongan seleksi P3K itu sebanyak 1 juta guru ya, dan itu luar biasa banyak. 1 juta guru akan dibuka formasinya pada P3K tahun 2021. Nah, di sini juga ada perhitungan ya, perhitungan kebutuhan guru itu menggunakan rumus yang sudah dihitung oleh pemerintah, dan ini juga ada data statistik guru di sekolah negeri. Kemudian di sini juga ada jumlah seharusnya guru di sekolah negeri, yaitu sebanyak 2.268.716 orang. Oke, di sini saya rasa tidak perlu dalam ya kita menjelaskan. Di sini juga ada data statistik dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Ini mengalami peningkatan ya, guru yang pensiun. Kemudian di halaman selanjutnya ilustrasi perhitungan kebutuhan guru. Nah, di sini ilustrasinya yaitu dari mata pelajaran pendidikan agama, dan ini juga banyak ya sampai bimbingan karir. Kemudian kebutuhan gurunya ini menggunakan rumusnya, ilustrasinya ya. Kemudian di sini dicontohkan itu kelas 7, 8 dan 9. Kemudian 6 kelas kali 4 jam pelajaran matematika sama dengan 24 jam. Di sini ini hanya sebagai ilustrasi untuk perhitungan kebutuhan guru di P3K tahun 2021. Oke, di halaman selanjutnya ini berdasarkan perhitungan kebutuhan guru berdasarkan beban kerja guru. Nah, di sini membahas tentang hukumnya ya, atau pasal bahwa pemenuhan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu. Jadi guru itu wajib memiliki 24 jam tatap muka dalam 1 minggu. Oke, di sini perhitungan, kemudian ada juga hukum, dasar hukum Permendikbud. Ini tahun Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Pasal 5 ayat 1 ekuivalensi 12 jam tatap muka atau minggu bagi guru mata pelajaran. Nah, di sini hanya sekedar membahas perhitungan kebutuhan guru berdasarkan beban kerja guru. Oke, selanjutnya itu di halaman berikutnya itu nominasi, pendaftar dan linearitas. Nah, ini yang harus dipenuhi seorang guru honorer yang akan mendaftar menjadi P3K. Jadi di sini akan saya jelaskan ya. Yang pertama yaitu guru honorer sekolah negeri atau swasta yang sudah terdaftar di Dapodik. Ini mutlak dan harus ya. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin yang akan mendaftar di P3K tahun 2021 ini wajib, yaitu guru honorer wajib sudah terdata pada Dapodik. Selain itu, ini juga individu baru atau sertifikat pendidik. Ini artinya bagi yang sudah memiliki sertifikat pendidik, ini juga mudah untuk menjadi seorang P3K ya tahun 2021. Kemudian di sini guru honor K2 atau kategori 2 yang sudah terdata di database BKN. Nah, ini sudah pasti bisa untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2021. Nah, di sini sudah kategori atau nominasi ya. 3 ini adalah nominasi bagi guru yang akan
mengikuti seleksi P3K. Selanjutnya, langkah berikutnya yaitu pendaftaran akun SSCN pada BKN. Ya, kemudian nanti akan dilakukan dengan cara menggunakan nik sinkron dengan Dukcapil. Ini juga penting bagi kawan-kawan yang nik atau nomor induk kependudukannya tidak sinkron antara Dapodik dengan Dukcapil, maka itu nanti akan bermasalah pada saat pendaftaran, karena ini harus sinkron atau terintegrasi dengan Dukcapil. Jadi mulai dari sekarang tolong dicek, biasanya itu pada verbal PTK ya, silahkan dikonsultasikan atau ditanyakan kepada masing-masing operator sekolah untuk mengecek apakah nik yang dimasukkan pada Dapodik itu sudah terintegrasi atau sudah sinkron dengan Dukcapil. Kemudian juga data-data yang lain ya, termasuk tempat atau tanggal lahir dan lainnya, ini harus ya, mutlak harus sudah terintegrasi dengan Dukcapil. Nah, langkah berikutnya yaitu database Kemdikbud. Nah, database Kemdikbud ini juga sudah harus sama ya dengan pendaftaran akun. Pada database Kemdikbud ini nik untuk dapat NUPTK, jadi nik kita itu nanti akan mendapatkan NUPTK. Kemudian harus juga sudah sesuai dengan tempat atau tanggal lahir, dan NUPTK atau NRG, nomor registrasi guru atau yang sudah sertifikasi. Nah, ini pada database Kemdikbud. Nah, selain dari pendaftaran ini, yang harus diperhatikan juga yaitu pada aplikasi info GTK kemdikbud.go.id ini harus sudah verbal ijazah. Ini sangat penting ya, harus sudah terverifikasi dan validasi ijazah NUPTK, dan juga kualifikasinya wajib atau harus S1 atau D4. Ini sangat penting bagi kawan-kawan, ini harus sudah terverifikasi ya, kemudian masuk ke database Kemdikbud. Nah, setelah itu akan melakukan seleksi P3K. Jadi apabila sudah sampai di database Kemdikbud sudah benar, maka kita masuk ke dalam nominasi pendaftaran dan linearitas. Linearitas itu yang dimaksud kita sudah sesuai dengan ijazah S1 kita, sudah sesuai dengan apa yang kita ajarkan itu. Kemudian di sini perhatikan linearitas, kualifikasi wajib S1 atau D4 atau jenis sertifikasi Permendikbud ya nomor 16 tahun 2019, dan formasi mata pelajaran ini semua harus linear atau sejalan, sesuai ya, di sini linearitas. Oke, jadi itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian di halaman berikutnya ini materi ujian dan jadwal persiapan. Nah, jadi di sini itu ada materi ujian bagi kawan-kawan yang akan mengikuti seleksi P3K. Ya, di sini diberikan keterangan ujian P3K berbeda dengan ujian CPNS karena tidak ada seleksi kompetensi dasar, hanya seleksi kompetensi bidang atau teknis. Nah, di sini juga dicantumkan tipe kontennya. Yang pertama, kompetensi teknis itu berdasarkan mata pelajaran. Ya, mata pelajaran yang akan diajarkan. Itu ada 50 butir soal, waktunya 60. Kemudian bobotnya 60%. Di sini ada tes bakat skolastik atau penalaran, manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara dijawab secara tertulis. Nah, di sini jumlahnya 150 soal dan waktunya 170. Ya, bobotnya 60 tambah 40 sama dengan 100%. Ini nanti akan saya buat penjelasannya bagaimana mengerjakan soal-soal ini ya, atau konten dari materi ujian P3K. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat pastinya, dan juga jangan lupa di share atau dibagikan kepada
kawan-kawan yang lain. Oke, di sini juga ada waktu ujian. Maksudnya waktu persiapan ya, jadwal persiapan itu mulai dari Desember itu kualifikasi pada database Info GTK, kemudian data kebutuhan pada tiap daerah, kemudian di Januari keputusan Mendikbud atau kualifikasi pendidikan. Ini maksudnya guru itu bisa dikatakan keputusan Menteri Pendidikan atas kualifikasi pendidikan yang telah kita verbal pada Info GTK itu maksudnya. Kemudian di bulan Februari itu kita akan diberikan materi pembelajaran tentang soal-soal atau materi ujian yang di atas ini. Oke, berikutnya proporsi ketersediaan guru dengan kebutuhan. Ini peta ya, dipetakan se-Indonesia. Di sini juga ada keterangannya. Lanjut, di sini ada peta kebutuhan guru, ada guru kelas, mapel IPA, kemudian mapel bahasa Indonesia, mapel bahasa Inggris. Tuh, kemudian di sini. Oke, terima kasih. Jadi itu ya sedikit informasi dari saya, dan saya akan buatkan penjelasan-penjelasan yang lebih lanjut. Jangan lupa klik tombol subscribe, pokoknya subscribe. Jangan lupa supaya dapat mendapatkan informasi terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.